Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita kembali pada mata pelajaran tema 6 subtema 3, muatan IPA. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam serta pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, untuk itu perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk hidup. Contohnya, ada hewan, ada tumbuhan. Berikutnya yaitu sumber daya alam non-hayati atau disebut dengan sumber daya alam abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Contohnya ada udara, tanah, air, barang tambang, dan lain sebagainya. Anak-anak, alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari, karena jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Nah, untuk itu semua manusia harus berusaha menjaga dan memeliharanya. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, salah satu poster yang sering kita jumpai adalah poster tentang kelestarian lingkungan. Pembuatan poster lingkungan bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, perhatikan contoh poster berikut ini. Anak-anak, untuk membuat poster yang baik, ada beberapa syarat yang harus kalian ikuti. Yang pertama, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menampilkan gambar yang menarik dan sesuai dengan tema. Yang ketiga, menggunakan warna-warni yang kontras sehingga menarik perhatian orang lain. Yang keempat, bahan yang digunakan harus bagus dan baik serta tidak mudah rusak ataupun sobek. Nah, yang terakhir, ukuran harus disesuaikan dengan tempat pemasangan. Anak-anak, tidak hanya sumber daya alam saja yang wajib kita jaga kelestariannya. Kita juga perlu melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, berikut ini adalah usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama yaitu pelestarian secara in situ, yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Pelestarian secara in situ dapat dilakukan dengan cara membuat taman nasional. Misalnya Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo beserta habitatnya. Kemudian membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, dan membuat hutan lindung. Kita juga dapat melakukan pelestarian secara ex situ, yaitu usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan cara membuat kebun binatang, membuat kebun raya, membuat kebun plasma nutfah, membuat tempat penangkaran hewan langka, serta membuat tempat budidaya tumbuhan langka. Anak-anak, untuk mewujudkan kelestarian hewan dan tumbuhan langka,
memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, ataupun kita. Pemerintah dapat membuat undang-undang yang melarang perburuan liar dan penebangan liar. Pemerintah juga harus menyelamatkan hewan-hewan langka yang dipelihara di rumah secara ilegal, serta mencegah adanya penjualan hewan langka di pasar lokal maupun internasional secara ilegal. Dan masih ada banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Nah, tugas kalian yaitu buatlah sebuah karya poster tentang pentingnya sumber daya alam. Silahkan buat sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.